sore sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Berjumpa kembali dalam acara Ngonten Ngobrol Santai bareng Dr. Un spesial edisi bulan Ramadan 1-15 Maret 2025. Kali ini Ica nggak sendiri karena sudah ada Kak Ruth Hanani Sarjana Gizi. Hai Kak Ruth. Dan juga ada Chef Magdalena Suciati. Gimana kabarnya nih Kak? Kak Ica sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Chef Madalena gimana? Chef Lena ya kita manggilnya ya? Iya. Oke, baik. Disiarkan langsung dari Instagram dan perdana TikTok @rs.drunska dari Mini Ballroom Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Mungkin kita juga mau nyapa nih buat sahabat yang nonton dari Instagram maupun TikTok. Semoga sahabat di rumah juga selalu dalam keadaan sehat. Nah penting banget nih buat yang lagi puasa, mungkin relate banget nih sama tema kita hari ini ya Kak ya, yaitu jaga nutrisi dengan menu kreasi di bulan puasa. Jadi teman-teman mungkin udah bisa nebak nih kalau kita udah pakai apron, aku dan Kak Ruth, lalu ada Chef Lena yang udah di sini, berarti kita bakal masak-masak, ya kan ya? Iya dong Kak. Oke, boleh tahu nggak nih Chef Lena, kita mau masak apa hari ini? Hari ini kita mau masak similu ice. Similu. Oh Ya. similu. Itu apa sih Kak similu itu Kak? Similu itu minuman dari Thailand ya. Oke. Dari Thailand juga sih. Oke, tapi bahan-bahannya nggak harus dari sana kan? Enggak. Oh, aman. Di Indonesia juga ada. Aman ya. Oke. Sekedar nama aja Kak. Oh iya, cuma namanya aja. Oke. Betul. Mungkin Chef Lena boleh langsung ke arenanya nih ya. Untuk bersiap-siap. Mungkin ada apa aja nih Kak Lena bahan-bahannya? Ya di sini ada buah-buahan segar yang penting ya. Iya. Yang di sini ada di tempat juga di Indonesia juga ada. Oke. Nggak perlu di luar negeri juga. Oke. Aman ya. Ya aman. Di sini ada semangka. Semangka. Ada anggur. Ada jelly. Oke. Ada melon. Ada selasi. Ada stroberi. Dan di sini ada nata de coco. Oke, nata de coco. Ya. Dan ini ada jelly juga. Jellynya bebas sih Kak, mau dikasih. Oke, mau rasa apa aja juga bebas ya Kak ya? Oke. Terus ada degan. Oke. Ada air kelapa. Air kelapa. Oke. Dan ada ini juga ada creamer. Creamer. Ya. Oke, berarti pengganti susu. Iya, mengganti susu. Oke, Kak Ruth, bedanya creamer sama susu itu untuk kesehatan kita atau nutrisi di tubuh kita tuh apa Kak? Jadi beda sih Kak antara creamer sama susu. Ini ada juga nih contoh untuk susu ya yang biasa digunakan saat kita membuat es buah susu, atau mungkin ini kita konteksnya sore hari ini similu ya. Similu. Ini contohnya biasanya pakai susu evaporasi. Oke. Tapi untuk sore hari ini kita mau yang lebih sehat. Kita Oke. pakainya creamer. Perbedaannya kalau susu itu biasanya kan terbuatnya adalah dari hewani ya, susu sapi. Betul. Sedangkan kalau creamer itu kita bahan dasarnya adalah nabati, protein nabati. Biasanya dari kedelai. Oh, dari kedelai. Berarti ini aman buat yang diet juga kali ya Kak ya? Buat diet aman, kemudian juga kalau mungkin ada riwayat diare nih Kak Ica, biasanya kan kalau di bulan puasa tuh saluran pencernaan tuh sering banget terganggu. Oke. Entah itu konstipasi atau mungkin diare atau asam lambungnya naik. Nah, karena creamer ini untuk kandungan lemaknya dia lebih rendah, jadi dia lebih aman dikonsumsi untuk para sahabat di rumah yang mungkin ada gangguan pencernaan selama bulan puasa. Mungkin yang alergi susu juga bisa ya Kak ya? Bener banget, alergi susu juga bisa kita ganti pakai creamer. Oke, mungkin langsung aja nih Chef Lena, kita mau dikasih lihat nih cara motongnya mungkin ya, apa aja yang perlu dipersiapkan. Pertama-tama kita akan membuat kuahnya dulu. Oh, kuahnya dulu, oke. Jadi ini base kuahnya memang kalau untuk similu ini dia kuah susu ya Kak, atau kuah susu. creamer. Oke. Kalau es buah kan biasanya kan kita pakainya sirup gitu kan. Nah kalau similu ini dia basic untuk kuahnya adalah susu yang pada sore hari ini kita ganti pakai creamer. Creamer, oke. Oh iya, Ica juga mau info nih, jadi Kak Ruth, selama bulan Maret ini kan kita memperingati perayaan ulang tahun Dr. Un Buning. Oh, iya. Jadi kita ada kuis beberapa waktu lalu di Instagram. Jadi hari ini juga kita bakal umumin untuk pemenangnya. Sama buat sahabat yang nonton dari Instagram maupun live TikTok,
itu yang mau tanya bisa langsung nulis kolom komentar di bawah aja, sama kita bakal ada giveaway berupa e-wallet untuk 2 pemenang yang beruntung. Jadi sahabat jangan kemana-mana, tetap stay tune dari awal sampai akhir. Oke Kak Ruth, sambil kita ngobrol sambil Chef Lina bikin kuahnya ya berarti ya? Iya benar. Kita kan selama bulan puasa ini kadang tuh kita kalap banget kan ya Kak, apalagi kayak misalnya jam-jam rawan lapar tuh pasti kita udah mikir aku mau buka pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Padahal nanti pas buka itu justru nggak kemakan semua, alias kadang tuh kita udah begah. Nah, kadang nutrisi yang kita masukkan itu kan kadang kita nggak tahu ya Kak, itu udah cukup apa bukan. Mungkin sebagai ahli gizi nih Kak Ruth, gimana sih cara mengatur nutrisi agar terpenuhi selama puasa? Jadi misalnya makan apa aja sih yang kita konsumsi itu terdiri dari apa aja? Ya, oke. Kak Ica, selama bulan puasa itu memang biasanya asupan kita itu memang akan lebih rendah dari waktu-waktu ketika tidak puasa. Oke, betul. Tapi walaupun mungkin frekuensinya ini berkurang ya, karena kan hanya makan di saat buka sama sahur ya kan, sepanjang periode itu. Seharusnya sih normalnya asupannya akan turun. Tapi terkadang yang dikonsumsi itu adalah makanan-makanan yang high kalori. Jadi malah bisa jadi kalori yang dibutuhkan ini lebih. Malah kelebihan ya Kak ya? Kelebihan. Nah, kalau idealnya untuk makan selama bulan puasa itu proporsinya tetap sama dengan proporsi untuk pembagian zat gizi saat reguler ya, jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, tidak lupa kita ada serat ya, bisa dari buah-buahan, bisa dari sayuran, kemudian juga jangan lupa untuk cairan. Jadi itu komposisinya harus seimbang. Harus seimbang. Betul, berarti memang yang penting makanannya itu lengkap ya Kak ya, jadi bukan dari porsinya seberapa banyak, tapi lengkap dari beberapa misalnya kayak sayuran, karbohidrat kayak gitu ya Kak Ruth ya. Dan mungkin jenis-jenisnya juga nih Kak Ica, karena kan frekuensinya kan berkurang, hanya makan saat sahur dan juga saat berbuka. Nah, kita perlu perhatikan jenis-jenisnya supaya kecukupan gizi ini tetap bisa terpenuhi. Misalnya kayak karbohidrat Kak, kita kan butuh energi kan untuk menjalankan aktivitas harian. Karena saat berpuasa kan nggak mungkin cuma tidur gitu kan, cuma males-malesan kan juga enggak, tetap beraktivitas. Kita tetap makan karbohidrat, tapi pastikan kita mencari karbohidrat yang kompleks. Yang kompleks. Apa itu Kak? Ya, contohnya bisa diganti pakai nasi merah, atau mungkin pengen roti gandum bisa. Umbi-umbian misalnya kita mau ganti pakai kentang, mau diganti pakai singkong, ubi, ataupun misalnya jagung. Nah itu boleh. Jadi fungsi atau peran dari karbohidrat kompleks ini sendiri, dia akan membantu memberikan efek rasa kenyang. Jadi kayak lebih tahan gitu untuk seharian kita berpuasa. Tadi Kak, kita nyinggung soal kebutuhan mineral ya berarti ya Kak, biar kita nggak terdehidrasi ya Kak. Cairan. Nah, padahal kita selama puasa ini kan kita bisa minum itu saat sahur dan juga buka kan Kak. Sedangkan kita juga nggak tahu nih gimana sih cara terpenuhinya cairan dalam tubuh kita biar kita nggak dehidrasi ya kan ya Kak. Nah, itu ada tipsnya nggak sih Kak cara kita buat minum kayak gimana gitu? Iya bener, kadang saat kita berbuka tuh pengennya minum ya yang seger-seger gitu kan. Terus udah minum banyak ternyata perutnya penuh, jadi terus nanti saat kita makan besar jadi nggak bisa banyak. Karena udah kembung. Iya karena udah kembung. Nah tipsnya dalam satu hari tetap anjurannya sama, kita konsumsi 8 gelas cairan. Caranya adalah misalkan saat berbuka puasa kita 1 gelas nih Kak, 1 gelas air putih atau mungkin 1 gelas teh gitu ya. Itu bisa atau mau digantikan dengan makanan-makanan yang mengandung kadar cairan yang cukup tinggi. Misalnya mau berbuka dengan buah-buahan yang kandungan airnya tinggi seperti semangka, itu bisa. Jadi nggak melulu dalam bentuk cairan minuman atau air gitu ya. Atau saat kita sedang makan besar gitu, usahakan sayurannya yang sayuran berkuah.
Sayuran Secara berkuah. otomatis kan kita akan makan itu jadi udah termasuk minum, terhidrasi nih tubuhnya. Karena Betul. kan harus 8 gelas kan Kak. Iya. Nah nanti bisa diselang-seling juga setelah tarawih, saat makan besar, sebelum tidur, kemudian saat pagi nih sebelum sahur, minum 1 gelas lagi, makan sahur, terus setelah kita selesai makan sahur menuju kita menanti azan untuk yang ini ya. Imsak ya. Nah itu minum lagi. Oke. Usahakan tetap 8 gelas. Misalkan pun kok 8 gelas itu kayak kembung, bayanginnya susah. Tadi sih cari alternatif mungkin dengan makan sayur-sayuran yang berkuah atau konsumsi buah-buahan yang berair tinggi. Oke, baik. Kak Ruth, ternyata sudah ada beberapa penanya nih Kak Ruth. Dari Ida_FH. Bagaimana cara mengatur pola makan agar tetap aktif dan produktif selama puasa? Ya, oke. Jadi pengaturannya adalah yang terpenting anggaplah pola makan kita itu 100% gitu ya. Iya. Untuk harian itu 100%. Nah, proporsinya Kak Ida yang ada di rumah, kita bisa membagi yang pertama 30% ini kita konsumsi saat kita berbuka puasa. Oke. Itu berupa makanan lengkap yang tadi saya sampaikan, ada karbohidratnya, ada protein. Nah, protein ini Kak Ica dan Kak Ida yang ada di rumah pastikan double. Oh, Jadi double. 1 hewani, 1 nabati. Oke. Contohnya nih kayak misalkan sama telur dadar, terus jangan lupa kita boleh menambahkan tahu atau tempe. Oke. Tuh, kemudian sayur Kak Ida, jangan lupa sayurnya yang banyak. Kalau misalkan terlalu banyak minum cairan kembung, nah sayurnya bisa dibikin yang agak berkuah. Terus pastikan juga untuk konsumsi buah ya, karena buah itu akan membantu selain menhidrasi, buah juga mengandung vitamin, juga mineral-mineral lain yang membantu menjaga metabolisme tubuh kita. Oke. Nah, tadi kan 30% nih Kak, Betul. untuk yang berbuka. Kemudian 40%-nya itu kita mengasup saat kita sahur. Oke. Karena sahur itu akan membantu untuk kita melakukan aktivitas 1 hari. 1 hari. Iya, kan dari pagi sampai nanti berbuka lagi. Jadi kita harus cukup nih untuk makan sahurnya. Proporsinya sama, harus ada karbohidrat, harus ada proteinnya double, hewani dan nabati, kemudian ada sayur dan juga buah-buahan. Oke. Nah, kita masih punya 30% sisanya Kak Ica. Betul. Ini kita selipkan, selipkannya adalah saat berbuka, jam-jam berbuka, kemudian setelah kita tarawih. Oke. Atau sebelum kita tidur. Nah, makanannya bentuknya apa nih? Ini berupa selingan Kak. Oke. Jadi nggak perlu yang berat-berat karena kita udah berat di saat kita makan besar untuk buka dan juga sahur. Nah, kita bisa konsumsi snack-snack yang tinggi protein seperti kacang-kacangan, misalnya edamame rebus boleh. Atau mungkin sekarang ada mix untuk kacang-kacangan ya, ada almondnya, itu boleh sih, kacang polong, itu boleh, atau buah-buahan juga bisa. Misalnya kita mau makan pisang dengan yogurt, nah itu juga boleh. Boleh, berarti penggantinya seperti itu ya Kak ya? Betul. Oke, baik. Pertanyaan nih untuk Chef Lena nih, soal Shimilu. Ya, kita sambi ya Kak ya. Dari Zira Shiva 0, bertahan berapa lama Kak Shimilu kalau di suhu ruang? Kalau di suhu ruang paling enggak tuh 5 jam. 5 jam? Iya. Berarti, Lebih baik disimpan di kulkas saja. Oh gitu, berarti habis dibikin ini Iya. simpan di kulkas gitu Iya. ya Kak ya, biar dingin juga ya. Iya. Oke, Kak Ruth, kira-kira Shimilu ini nih aman gak sih untuk penderita diabetes Kak? Oh, oke. Kalau untuk penderita diabetes, yang perlu diperhatikan satu Kak, susunya. Jadi untuk sahabat di rumah yang mungkin menderita sakit diabetes, untuk susu kita bisa ganti dengan produk-produk susu yang dia memang kandungan gulanya rendah. Oke. Kan ada banyak tuh Kak Ica, merek-mereknya boleh dipilih sendiri. Itu nanti kita padu-padankan dengan buah-buahan. Tapi untuk buah-buahan, hati-hati dengan buah-buahan yang indeks glikemiknya tinggi. Oke. Misalkan kayak sawo, nah itu kan sebaiknya dihindari ya. Oke. Kita cari yang lebih aman aja kayak misalkan melon. Atau mungkin kita tambahkan juga dari agar atau jelly, buah-buahan seperti jeruk, terus juga kayak apukat. Apukat mengandung lemak yang baik juga sih untuk kesehatan tubuh.
Oke, berarti tinggal buahnya aja yang dimodifikasi gitu ya Kak ya? Bisa Kebetulan diganti-ganti. si Milo ini kan kita nggak ada tambahan gula nih, mainnya cuma di susu aja untuk cairannya. Oke. Jadi ya tinggal mensubstitusi. Untuk susunya kita cari yang produk lebih aman untuk para penderita diabetes. Oke, kalau gitu. Berarti sebenarnya aman juga buat dikonsumsi semua orang ya Kak ya mungkin ya? Baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak Rod, dari Anissa Esa Berlian. Apa saja do and done untuk pasien diabetes ketika berpuasa dalam menyiapkan menu berbuka? Oke, jadi pas berbuka puasa ya, Betul. penderita diabetesnya ini mengikuti puasa dan apa sih yang harus disiapkan gitu. Yang pertama, kalau untuk yang bisa dilakukan saat pasien diabetes ini berbuka, diberikan minuman manis dulu nggak apa-apa Kak Ica. Misalnya 1 gelas teh manis atau misalnya mau sirup begitu ya. Oke. Karena dia sudah melangsungkan puasa selama 1 hari penuh. Betul. Kita takutnya pasiennya malah hipoglikemi atau kadar gula darahnya ngedrop nih, jadinya lemes. Nah di saat berbuka nanti bisa, misalkan pun kepengen makan kayak kolak sejenis itu, bisa sih dibuatkan kolak. Cuman sekali lagi untuk pemanisnya atau gula yang dipakai dalam minuman sebaiknya tetap menggunakan gula pengganti atau gula substitusi. Jadi kayak sirup pun juga sekarang kan banyak Kak yang memang dibuat khusus untuk penderita diabetes. Bener. Atau kayak mau bikin teh manis, gulanya pakai gula pengganti. Nah, itu boleh juga sih dilakukan. Jadi yang penting bisa mengasup manis, tapi manis yang terkontrol dan aman untuk penderita diabetes. Oke, baik. Nah, pastikan juga Kak, tipsnya kalau untuk para penderita diabetes kan kita harus memastikan kadar gula darahnya ini tuh stabil. Nah, karbohidrat kompleks kuncinya. Oke, selalu ya Kak ya? Iya, jadi konsumsi karbohidratnya ya tadi yang banyak mengandung serat kayak nasi merah tadi, jagung, itu bisa dikonsumsi saat berbuka maupun saat sahur. Oke, baik. Sayur-sayuran juga Betul. harus dikombinasikan di situ supaya lengkap juga sih. Buah juga ya Kak ya? Oke. Syaratnya yang Karo penting. ternyata Chef Lena udah selesai. cantik ya, Gak Kak? berasa ya. Ternyata cepet banget ya Chef. Berarti Iya. persiapannya kurang lebih berapa menit nih Chef? Kalau potong-potong buah ya sekitar setengah jam saja. Setengah jam ya. Karena buahnya banyak ya tadi. Betul, Iya. berarti kan sambil ngabuburit, nunggu buka puasa, bisa nyicil motong-motong dulu Iya. gitu ya. Kalau buah sendiri kita bebas ya berarti ya? Bebas. Oke, nggak perlu harus yang tergantung Nggak. selera ya berarti Iya, ya? tergantung selera. Oke, baik. Ini berarti paling enak kalau kita kasih es batu atau ditaruh di kulkas aja, Chef? Enaknya sih kalau taruh di kulkas aja ya, kan dinginnya lebih enak juga, terus manisnya juga nggak berkurang. Oke, berarti lebih enak seperti itu Iya, ya? kan menunggu nanti buka puasa kan Betul. pas. Cuma kalau mungkin kalau yang nggak puasa mau langsung diminum juga Minum? bisa Iya. ya, Chef ya. Tinggal ditambahin es batu. Iya. Betul. Jadi buat yang puasa tahan dulu, disimpan dulu di kulkas ya. Oke, baik. Kalau ini sendiri Chef, tadi tuh aku lihat tuh kan ada jelinya ada 2. Ini Iya. perlu motongnya seperti ini atau tergantung selera nih? Tergantung selera juga. Mau Bebas ya. lope-lope juga boleh lah. Ya, untuk lope juga boleh. Atau buat anak-anak misalnya ada cetakan-cetakan kayak Khusus beruang. ya. Nah, itu kan boleh dipakai juga. Menarik. Betul. Ini kayaknya bisa ngabuburit sambil anak dan ibu ya sambil Iya. bikin ini gitu-gitu kan lucu ya. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari Santo Saridwi. Nanti bisa bagi resepnya secara rinci nggak nih Chef? Bisa banget dong ya Kak Bisa. Ica untuk Nanti bagi-bagi kita share ya. resepnya. Boleh share mana di Instagram atau Boleh. mungkin ini ya. Boleh, mungkin nanti kalau kita nge-upload atau gimana, kita tulis di deskripsi ya. Ya, Jadi betul. bisa diikutin. Gampang kan ya Chef ya bikinnya ya? Gampang sekali. Buat yang nggak bisa masak aman ya? Aman, tanpa kompor juga. Tanpa kompor, betul. Oke, mungkin boleh diangkat nih Chef. Kita buat kasih lihat ke sahabat nih bentuknya. Wow, menggoda banget ya. Karot udah pernah nyoba belum Kak? Belum nih, habis ini kita cobain ya. Oke, nanti kalau udah buka ya. Iya, kita harus bersabar menunggu berbuka puasa. Betul. Kayaknya seger banget loh Kak Ica. Bener, Kak. Habis ini masuk kulkas dulu. Enak banget ini. Dingin. Kayaknya Ini juga seratnya lumayan banyak loh Kak. Betul. Karena ada agar-agar atau jelly, itu kan dia juga mengandung serat. Kemudian dari buah-buahan juga. Oke, mungkin kan ada orang tuh yang males makan buah langsung ya Kak ya. Misal kayak langsung dikupas terus dimakan, mungkin ini jadi alternatif Oh kali iya ya. bener, karena lebih kaya juga ya rasanya ya. Misalnya kayak melon. Melon tuh kan kadang kita dapet tuh nggak yang
manis banget ya Kak. Nah ini kan bisa dikombinasikan dengan buah-buah lain supaya semakin kaya cita rasa, kemudian juga secara tekstur Kak. Oh iya, Ya kan betul. ada buah yang teksturnya itu keras, ada Bener. juga yang lembek gitu ya. Nah dengan menggabungkan kita jadi dapat banyak selain rasa, tekstur, kemudian juga saling melengkapi dari kandungan nutrisinya. Walaupun Betul. untuk buah nih rata-rata nutrisinya nutrisi mikro atau vitamin mineral. Oke. Cuman saling melengkapi, yang nggak ada Betul. di melon, ternyata ada di stroberi. Nah mereka saling melengkapi jadi satu. Oke, sehat juga lagi ya pakai creamer Iya, ya Kak ya. betul. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Wika. Ada contoh menu sahur biar gak gampang lapar nggak nih? Oh, untuk sahur, biar seharian tahan gitu ya. Oke, halo Kak Wika. Jadi untuk menu sahur proporsinya tadi memang 40%, jadi memang dalam bentuk makan besar. Nah, pastikan Kak Wika tadi konsumsi karbohidrat kompleksnya ya. Jadi silakan Kak Wika bisa bikin nasi merah, atau kalau mungkin nasi merah ribet bisa ngukus kentang atau mungkin ngukus jagung. Nah, protein juga jangan lupa pastikan mengkonsumsi double protein, satu protein hewani dan satu protein nabati. Oke. Terus proporsi sayur Kak, dia agak dibanyakin karena sayur itu sama dengan karbohidrat kompleks di mana kita ngejar serat. Oke. Serat yang cukup banyak itu nanti akan membantu juga memberikan efek rasa kenyang yang lebih lama. Itu. Awet ya, Kak? Pastikan juga konsumsi buah-buahan Oke, penting supaya banget. kita punya asupan mineral, kemudian vitamin yang cukup. Jadi daya tahan tubuhnya juga tetap terjaga nih. Oke. Jadi kayak nggak gampang sakit selama bulan puasa. Oke, aman. Itu Kak Wika. Oke, mungkin dari chef lainnya ada satu menu nggak sih chef yang buat dibikin pas sahur cepet ya kan? Karena kita sahur tuh kadang kan aduh melek aja susah ya. Jadi mungkin masakan apa sih yang kayak cepet gak ribet tapi kenyang banget nih? Apa chef? Mungkin paling simpel tuh kayak Chinese food ya. Chinese food. Iya. Oke. Ada nasi Capcay goreng, gitu. capcay, ada kue tiaw gitu ya. Oke. Berarti ini ya tetap bikinnya mungkin ngeraciknya dari malam ya chef ya, siapin Mungkin, bahannya. ya. Nanti Tinggal- pas bangun tinggal cemung-cemung Iya. gitu ya. Oke, itu tadi lo sekalian dikasih contoh menu ya Kak Wika Iya, ya. kayak capcay kan berarti udah ada langsung sayur, ada protein yang bisa masuk, misalnya telur, bakso gitu kan Kak. Betul. Misalkan males makan nasi, jagung manisnya bisa diserut sekalian. Jadi dimasukin ke dalam capcaynya. Ah ya enak Nah, juga jadi tuh kan ya Kak. satu masakan tapi udah kaya dengan nutrisi ya. Betul, bisa apalagi yang ngaduin ini. sayur ya Kak ya. Nah, itu. Betul. Itu sih. Oke, lanjut nih Kak. Dari Yohana.Florentina. Kak, kalau buka puasa pakai es sirup yang isinya aneka macam jelly gitu recommended nggak ya? Oke, ini Kak siapa tadi Kak? Maaf. Kak Yohana. Kak Yohana, halo Kak Yohana. Misalkan kakak mau buka puasa, pakai sirup ditambah dengan buah-buahan, jelly Jelly-jellyan, ya, lebih ke jelly-jellyan ya. Nah kalau saya lebih merekomendasikan daripada jelly, mending dikombinasikan dalam bentuk Jadi buah-buahan. cimilo, ya kan, Iya, Kak? karena kalau jelly saja itu memang mengandung serat Kak. Oke. Tapi untuk nutrisi-nutrisi yang lainnya dia nggak lengkap. Oh Nah iya, kalau iya. sirup dia kan memang ada kandungan gula yang cukup tinggi ya. Jadi mending diganti pakai creamer nih Kak Yohana. Jadinya jadi si Milu deh nanti untuk bisa berbuka di rumah. Oke, mending gitu. Jadi nambahin buah gitu ya. Lebih kompleks juga Kak untuk gizinya kalau creamer dibandingkan dengan sirup. Karena sirup kan isinya hanya gula. Betul. Ya kan nggak ada nutrisi-nutrisi tambahan lainnya kan. Nah kalau kita kasih creamer itu dia lebih banyak mengandung nutrisi. Buah-buahannya juga saling melengkapi tadi untuk kandungan vitamin dan juga mineralnya. Oke, baik. Itu tadi kan menu-menu buka puasa sama makanan-makanan yang perlu dikonsumsi saat puasa ya Kak Ruth. Ada nggak sih Kak makanan yang perlu dihindari saat kita puasa? Oke, makanan yang dihindari nih. Yang pertama, makanan yang kalorinya tinggi Oke. dan lemaknya tinggi. Atau biasanya kita kenal ada makanan junk food ya Kak. Oh iya betul. Jadi makanan junk food ini dia memiliki kecenderungan untuk kalorinya tinggi, tapi zat-zat gizi yang lainnya itu rendah. Oke. Dan biasanya junk food juga lemaknya tinggi. Padahal kita tahu bahwa lemak itu saat kita konsumsi itu justru sulit untuk
dilakukan metabolisme begitu. Jadi kayak memperlambat proses metabolismenya. Jadi kayak makanan-makanan seperti gorengan yang bertepung-tepung. Padahal itu enak banget ya. Iya, itu enak banget saat berbuka. Chef Lina suka juga nggak gorengan, Chef? Oh, suka. Nah itu kalau misalkan mau konsumsi boleh, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang kedua Kak, makanan-makanan yang manis sekali. Contoh berbuka puasa langsung tangan kanan donat, tangan kirinya bomboloni. Aduh itu udah langsung berapa kalori sendiri nih. Jeglek langsung ya Kak ya? Iya, gulanya tinggi, kalorinya tinggi, tapi dia tidak mengandung zat-zat gizi atau nutrisi yang lain. Padahal kan kita perlu seimbang kan. Betul. Dengan 2 waktu makan yang cuma kita miliki selama kita berpuasa. Jadi hindari makanan-makanan yang terlalu manis, yang mengandung lemak tinggi, tadi sih Kak, terus digantikan dengan tadi jenis-jenis zat-zat gizi yang lebih kompleks. Itu kan tadi. Nah kita kan kalau berbicara junk food gitu ya kan Kak, itu kan marak banget semuanya. Bagi anak-anak kecil zaman sekarang kan udah ngerti ya. Iya benar. Nah Chef Lina ada tipsnya nggak nih misalnya biar anak di rumah tuh nggak, misalnya kayak nugget, kita kan juga nggak tahu ya nugget itu nanti terbuat dari apa gitu. Ada tipsnya nggak sih? Mungkin sebagai chef gitu kalau di rumah udah nak gak usah beli, mau yang masak gitu nggak? Nanti anaknya ngamuk dong. Ada tipsnya nggak sih buat kayak gitu? Ada sih, mungkin nanti orang tua tuh bisa berinovasi untuk membuat nugget sendiri kan, bisa dikasihkan dimasukkan sayuran juga. Gitu Jadi ya. komplit nih Kak. Iya, Kita sendiri di rumah ya Chef. Terjaga dari secara kebersihan Kak. Betul. Terus tambahan-tambahan bumbunya kan kita bisa atur ya. Kalau yang di luar sana itu rata-rata junk food itu pasti akan ada tambahan zat aditif. Seperti penyedap, kemudian juga kayak pewarna buatan yang terlalu tinggi. Nah kalau kita membuat sendiri, kita akan lebih bisa mengatur. Jadi kayak bahan-bahan makanan yang dipilih juga pasti yang lebih sehat. Betul, apalagi mungkin kalau puasa gini mendingan langsung kayak bikin nugget rumahan sekalian yang banyak gitu ya Chef ya, terus disimpan jadi kita masak sendiri. Iya, tinggal goreng. Betul, nutrisi juga terjaga ya Kak Ruth ya. Sama ini Kak, anaknya diikut sertakan. Jadi kan kadang anak tuh akan cranky ya saat bulan puasa karena mereka menanti-nanti banget azan maghrib nih untuk berbuka. Nah tipsnya anak harus diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi sih bisa edukatif dan dilibatkan secara langsung. Jadi mereka bisa diajak misalnya bikin nugget, terus bikin apa lagi Chef? Gohyong gitu ya Chef? Gohyong sendiri dimsum. Nah itu kan makanan kukusan yang tinggi protein juga kan Kak. Nanti bisa dimakan saat mau berbuka atau setelah terawih tadi untuk selingan. Nah itu kan bisa jadi alternatif supaya asupan proteinnya cukup. Anak juga saat dilibatkan itu pasti nanti saat dia makan pasti lebih excited ya, lebih karena dia ikut bikin kan. Iya, kan ini karyaku mah. Betul. Apalagi sekarang kan udah banyak cetakan-cetakan yang lucu-lucu kan. Jadi beruang-beruang lucu, kembang-kembang. Bener. Kalau zaman dulu kan kalau aku ikut mamaku masak malah diusir sih Kak. Terus mungkin Kak? Mungkin ya. Jadi kayak udah nggak usah bantuin gitu. Cuman zaman sekarang tuh kayaknya orang tua mungkin lebih aware ke anak, jadi kayak yaudah yuk ikut masak, bikin bentuk-bentuk gitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Dari Kirana Tara, Kak tanya dong, kalau selama puasa cuma makan 2 kali karena begah abis buka puasa, biar nggak begah tuh gimana Kak? Oke, ini tadi ya ngomongin soal begah tadi ya, karena biasanya juga ada bloating gas karena seharian nggak diisi makanan, kemudian biasanya langsung minum dalam jumlah banyak atau mungkin makan es dalam jumlah banyak. Jadi saat berbuka sih ibaratnya kayak pemanasan dulu gitu loh Kak Ica. Karena kan gerakan dari organ-organ pencernaan kita kan kayak slow gitu kan selama kita berpuasa. Tetap bergerak tapi kan memang dia yang tidak seaktif saat ada makanan masuk. Jadi kita pemanasan dulu. Pelan-pelan dulu. Kalau minum boleh minum 1 gelas, tapi ya tadi jangan langsung bluk habis minum es buah terus habis itu makan apalagi es teh yang manis kayak gitu. Nah, itu dihindari. Kemudian juga untuk para sahabat di rumah yang mungkin punya riwayat asam lambung Kak Ica, selama berbulan puasa ini pastikan juga konsumsi makanan pertama saat berbuka tidak yang mengandung gas tinggi atau yang berlemak tinggi, karena itu akan memicu peningkatan dari si asam lambungnya. Contohnya yang bergas tinggi misalnya buah-buahan itu Kak, misalnya makan durian nih,
Iya, makanya es cendol tapi ada duriannya. Udah enak banget itu. Kan lagi musim ya. Kemudian misalnya buah-buahan lain seperti nanas atau nangka. Durian sama nangka ini sering banget ditambahkan juga kan? Betul. Di es dawet Bener. ataupun es buah. Nah, hindari. Betul. Untuk yang gasnya tinggi. Oke. Kemudian sayur-sayuran juga bisa dihindari dulu yang kandungan gasnya tinggi, terutama untuk para sahabat yang ada asam lambungnya ya, riwayat sakit asam lambung. Contohnya kayak kol, kemudian kayak gori atau nangka muda, kemudian sawi, sawi putih, brokoli, kembang kol. Nah, itu pastikan mengkonsumsi itu saat perut kita memang sudah terisi dulu. Karena dia akan memicu adanya kenaikan gas di dalam lambung. Itu sih Kak, sama tadi hindari lemak, karena lemak ini justru memperlambat proses metabolisme tubuh dan cenderungnya lebih sukar untuk dicerna juga. Baik. Mengganggu pencernaan kita. Betul. Nah nih Kak Ruth, kalau puasa itu kenapa sih Kak? Kita tuh kadang suka susah BAB atau sembelit gitu. Itu apakah pengaruh dari apa yang kita konsumsi atau gimana Kak? Iya, biasanya sih akan cenderung lebih susah kalau konsumsi seratnya kurang Kak, sama cairannya kurang. Untuk menghindari konstipasi, sahabat di rumah pastikan mengkonsumsi cairan dengan cukup, tadi minimal 8 gelas per hari. Kalau nggak kuat, takut kembung, coba deh diganti dengan diselang-seling gitu ya, dengan sayuran yang berkuah tadi, kemudian buah-buahan yang berair, jadi asupan cairannya harus cukup. Kemudian yang kedua, pastikan seratnya juga cukup. Serat sumbernya dari mana? Yang pertama karbohidrat kompleks, yang kedua dari sayur-sayuran, juga buah-buahan. Baik. Chef Lena, aku mau balik lagi nih soal masak-masak ya Kak, Chef Lena ya. Ini kan tadi ada biji selasi. Ini kan aku nggak tahu ya caranya bikin biji selasi itu gimana sih Kak? Gampang Kak. Tinggal direndam saja dengan air panas. Direndam air panas aja, jadi dituang gitu ya? Iya, dituang. Ini namanya biji selasi ya? Bukan selisih. Ini nih Kak, biji selasi, bukan selisih. Iya. Apalagi perselisihan, bukan ya Kak? Jangan lah ya. Kayak gitu. Cuman tadi kalau creamernya juga langsung dituang air panas aja air kan ya? panas, untuk melarutkan saja sih. Mungkin sahabat-sahabat di rumah kan tadi bingung ya, tadi diapain nih gitu kan? Iya. Baik. Terus kalau nyari creamer tuh susah nggak sih Chef? Enggak sih, jadi di mana-mana ada, di supermarket ada, di Indomaret juga ada, di Alfamart juga ada. Baik kalau gitu. Mungkin sahabat-sahabat di rumah bisa nyoba ya Kak ya, bisa dicoba dari rumah. Mungkin yang tadinya biasa kan es buah, yang gitu-gitu aja ya kan Kak Ruth. Terus coba deh cari yang mencoba membuat si Milu yang lebih banyak mengandung nutrisi untuk sahabat di rumah. Kalau gitu. Ini dia Kak Ruth, mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini ada nggak sih tips buat yang kita lagi diet tapi ikut puasa juga? Nah, itu makanan apa aja yang boleh dikonsumsi tapi kita nggak bikin gagal diet Kak? Karena kan aku mikirnya kalau kita diet dan puasa itu, aku sahurnya pakai salad aja. Tapi taunya jam 10 tuh perutku udah bunyi-bunyi. Udah nangis-nangis perutku gitu. Nah terus nanti pas buka juga kayak nasinya dikit aja. Tapi kan aku nggak tahu ya kebutuhan di tubuhku tuh seperti apa. Mungkin ada tipsnya nih dari Kak Ruth. Ya tipsnya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat di rumah yang pengen puasa sambil menjalankan program diet. Sebetulnya idealnya pada saat kita melakukan ibadah puasa itu asupan kita memang sudah berkurang sih Kak. Jadi rata-rata itu kan kita kan sekitar 2000 kalori. Nah biasanya saat bulan puasa itu mungkin kita hanya bisa mengasup 1600 kalori. Tapi itu dengan catatan kita mengkonsumsi makanannya secara seimbang. Kalau pada saat berbuka, sahabat di rumah malah justru kayak sugar craving gitu. Jadi kayak makannya harus yang tadi tuh donat di tangan kanan, bomboloni di tangan kiri, di depannya ada es buah yang sangat manis atau mungkin di depannya ada kolak gitu ya. Takjil yang manis-manis yang tidak terkontrol ini malah justru membuat asupannya menjadi lebih daripada 1600 itu, bahkan mungkin lebih dari 2000 nih Kak, karena udah lapar mata dulu. Puasa nanti pas berbuka pengen ini, pengen itu. Jadi kalau ingin menjalankan diet, tetap pastikan bahwa asupannya tetap harus seimbang. Gizi seimbang aja sih yang dipegang sebagai tuntunan teman-teman untuk diet.
harus tetap menggunakan karbohidrat, kita ganti karbohidratnya jadi karbohidrat kompleks. Pastikan proteinnya juga cukup. Tadi ada double protein, saya ulangi lagi, ada protein nabati, protein hewani. Kemudian sayur, sayur proporsinya boleh banyak karena dia juga seratnya cukup tinggi ya, bantu kita untuk jaga pencernaan. Juga ada tambahan buah-buahan. Hindari makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi seperti makanan yang bersantan kental. Kemudian tadi goreng-gorengan, terutama kayak yang bertepung-tepung gitu ya. Kemudian manis atau yang gulanya sangat tinggi. Kebutuhan gula kita itu kan satu hari kan hanya sekitar 4 sendok makan saja Kak. Itu. Kemudian kalau garam, oh iya garam nih Kak, terutama untuk para sahabat yang mungkin punya riwayat hipertensi. Pastikan konsumsi garamnya tidak melebihi dari rekomendasi harian atau sekitar 1 sendok teh untuk garam. Nah untuk lemak ini sekitar 5 sendok makan, tapi bukan berarti terus kita makan santan 5 sendok itu bukan Kak Ica. Jadi sebenarnya dari semua bahan makanan itu kan dia banyak nih kandungannya. Ada lemaknya juga. Jadi bukan berarti kita boleh makan lemak 5 sendok makan. Yaudah aku langsung misalnya makan santan 5 sendok itu enggak ya. Jadi ketika mengkonsumsi kayak gorengan yaitu ada proporsi lemaknya. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika teman-teman makan ayam goreng itu terus free dari lemak, itu juga enggak. Itu adalah batasannya sekitar 5 sendok makan, biasanya untuk tumisan atau untuk kayak goreng-gorengan itu penyerapannya biasanya sekitar 5 gram. Untuk 5 sendok makan sendiri sekitar 50 gram atau 50 sampai 60. Jadi bisa ditakar-takar. Nah, itu penting banget. Bisa dicatat nih di rumah ya, Kak ya. Nah, terus nih Kak, pertanyaan terakhir banget ya kalau ini. Dari Yohana.Florentina. Benar nggak sih Kak, minuman isotonik atau berion bisa membantu kita kuat puasa? Ya kayak di iklan-iklan itu loh Kak. Minuman isotonik ya. Sebenarnya minuman isotonik kan memang mengandung beberapa mineral ya. Contohnya ada natriumnya, ada kaliumnya. Nah sebenarnya ini sih baik, tapi ini sifatnya kan hanya mengandung mineral saja ya Kak. Biasanya ini memang menggantikan ion-ion tubuh atau mineral-mineral tubuh saat kita berpuasa dan membantu untuk menghidrasi. Jadi mencegah dehidrasi. Tapi kalau ngomongin soal kuat atau enggak, kita ya harus melihat secara keseluruhan. Nutrisinya kan harus lengkap, harus kompleks, tidak boleh hanya 1-2 mineral atau 1-2 zat gizi saja ya. Kan tubuh kan tetap harus menjalankan fungsinya untuk beraktivitas, bergerak, itu kan dengan nutrisi yang kompleks. Tadi balik lagi ya, biar nutrisi tercukupi dengan baik gitu ya Kak. Kuncinya tuh harus lengkap untuk makannya. Sama perhatikan tadi sih gula, garam, lemak itu pastikan untuk dihindari. Atau berlebihan, konsumsi berlebihan tidak disarankan. Baik Kak Ruth. Kak Ruth sama Chef Lena, kita kan tadi janji di awal mau ngumumin pemenang ya kan, yang udah ikutan kuis lomba dalam rangka merayakan kelahiran bulan Dr. Un Bun Ing. Mungkin dari Chef Lena nih yang mau bacain ya. Biar pada tahu nih. Ini Chef, yang dibaca nanti yang nomor 1. Ntar aku sebutin ya. Langsung saja. Pemenang lomba kuis dalam rangka merayakan bulan kelahiran Dr. Un Bun Ing dimenangkan oleh akun Instagram @retadartip. @retadartip. Selamat. Selamat Kak Reta. Nanti langsung aja WA ke nomor layanan pelanggan kami di 08155330033. Selanjutnya nih Kak Ruth yang mungkin bisa bacain. Boleh. Untuk pemenang beruntung yang mendapatkan e-wallet dimenangkan oleh Kak Ida_FH. Selamat Kak Ida. Satu lagi Kak Ruth. Ini satu lagi ada Kak Anissa_Esa Berlian. Selamat buat pemenang. Yang lain jangan sedih, tetap terus ikutin media sosial rumah sakit ya Kak ya. Siapa tahu kita ada kuis-kuis selanjutnya. Jangan lupa untuk pemenang nanti bisa WA ke nomor layanan pelanggan kami di 08155330033.
Oke, terima kasih Kak Ruth dan Chef Lena sudah berkenan berbagi informasi dan resep hari ini. Iya. Cimilu ya namanya. Cimilu. Oke, mungkin nanti sahabat bisa recook ya berarti ya. Oke, baik, terima kasih juga buat sahabat yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat sekalian. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di acara konten selanjutnya. Bye-bye.